that mean, don't make noise? Turn it off! Scene dibuka dengan memperlihatkan dua orang kurang kerjaan yang berhasil nemuin sebuah gua tersembunyi. Merasa telah menemukan apa yang dicari, nyatanya mereka justru membebaskan sesuatu yang mengerikan. Film bersetting di kota New Jersey. Seorang gadis muda bernama Ellie merupakan seorang tunarungu akibat kecelakaan yang dia alami 3 tahun lalu. Ellie adalah anak dari Hugh yang kita panggil aja si Botak. Botak yang baru selesai meeting masalah kerjaan bersama sohibnya bernama Glenn mendapat telepon dari istrinya si Kelly untuk diminta menebus obat mertuanya. Mertua Botak bernama Lynn yang mengidap kanker paru-paru tinggal bersama mereka, beserta anak bungsu si Botak bernama Jude. Balik ke Ellie yang pulang sekolah berjalan kaki. Di tengah jalan dia disamperin sang bebek bernama Rob. Singkat waktu, Ellie sampai rumah dengan disambut si Doggy bernama Otis. Saat ke dapur, dia mendapat interogasi dari Kelly mengenai si bebek. Kelly tanya, udah ciuman? Yang tentu nggak diladenin si Ellie. Mungkin masuk Kelly, kalau belum pernah nanti diajarin. Mak barbar. Mendadak, Ellie lihat Otis sedang menyala keluar jendela dengan bulu kuduk yang berdiri. Apakah dia melihat hantu? Kan mitosnya gitu. Waktu malam, Ellie lihat sekumpulan helikopter melintas. Gak cuma helikopter, dia juga nangkepin si Lynn yang asik ngudut sambil sembunyi karena takut ketahuan Kelly. Sebagai cucu yang nggak beradab, Ellie bilang nggak bakal ngadu ke mamanya. Nenekmu itu kanker paru-paru dan kau bantu rahasiakan. Cucu edan. Selesai bersekongkol dengan Lynn, Kelly balik kamar sambil nonton video kiriman Rob mengenai penampakan makhluk terbang pada awal film di atas langit kota. Setelah itu dia pun tidur, tapi tiba-tiba dia dibangunkan Kelly karena telah terjadi sesuatu. Mereka semua berkumpul termasuk Glenn untuk menonton berita tentang kota-kota di Amerika yang diserang sesuatu. Ada juga video kiriman warga yang selamat dengan berpesan ke semua orang untuk tidak membuat suara atau keributan. Gone viral. Keadaan terlihat sangat parah karena pesawat tempur sampai diterjunkan. Di salah satu siaran, diketahui penyerangan dilakukan oleh makhluk terbang yang keluar dari gua yang udah tersegel jutaan tahun. Dengan modal informasi ala kadarnya, Glenn bermaksud mengajak mereka mengungsi ke pinggiran kota yang lebih tenang. Setelah bersiap packing, dengan 2 mobil mereka akan pergi menjauh dari kota. Yeah. Tactical supplies. Scene pindah ke sebuah MRT berisi penumpang yang ketakutan. Akibat menangis, seorang bayi diambil paksa buat dikeluarkan. Tentu sang ibu nggak rela jadi dia mau pergi bersama bayinya. Dengan tega, para penumpang mengusir mereka dan dibiarkan berjalan menyusuri terowongan kereta dalam gelap. Awalnya terlihat aman, namun begitu bayinya menangis, ini pun terjadi. Sementara si Botak sedang dalam perjalanan, di mobil, Ellie video call sama Rob dan saling janji untuk terus saling mengabari. Lalu, mereka berhenti di suatu SPBU buat isi bensin. Botak datangi Jude yang takut sama yang terjadi. Botak minta dia tenang karena ada si Glenn. Glenn sendiri adalah sohib si Botak sejak zaman SMA, di mana Glenn adalah penyelamat si Botak yang merupakan korban bully dulu. Di sisi lain, Ellie yang bawa Otis buat pipis mendadak dihadang seorang pria gundul bersenjata. Tujuan orang tersebut adalah untuk merampas mobil milik Botak ala game GTA. Untung ada si Glenn yang langsung nembak kaki si pria gundul tersebut. Setelah diamankan, mereka pun pergi meninggalkan si gundul. Glenn minta mobil menepi karena si Jude ingin pindah ke mobil keluarganya. Kemudian Ellie mendapat informasi tentang makhluk terbang yang dinamakan Phelps yang telah mengalami evolusi setelah jutaan tahun. Si Botak yang asik dengerin nyaris nabrak pantat mobil Glenn. Okay.
Kondisi jalan macet parah. Glenn si barbar minta botak ikutin dirinya yang masuk ke jalur tikus. Sambil melalui jalan tersebut, mereka terus berkomunikasi lewat HP. Namun tiba-tiba, Glenn mengalami luka parah ditambah kakinya terhimpit serta pintu mobil yang gak bisa dibuka. Glenn suruh botak pergi ninggalin dia demi keselamatan keluarganya. Botak tolak karena gak mau ninggalin sohibnya sendiri. Karena itu, Glenn minta diambilkan pistolnya dari bagasi. Buat apa? Ternyata buat ancam botak kalau nggak mau pergi, dia bakal ditembak Glenn. Dengan terpaksa, botak pergi dengan janji bakal balik dengan bawa bala bantuan. Tapi, sesuatu terjadi karena Otis kembali menyala dengan bulu kuduk berdiri. Ellie segera suruh botak matikan mesin mobil dan jangan membuat suara. Namun, akibat gonggongan Otis tadi, posisi mereka ketahuan para Phelps. Turn it off! Glenn dengar apa yang terjadi. Jadi dia putuskan untuk korbankan dirinya demi menyelamatkan keluarga si botak. Dia terus tembakkan pistol untuk mengundang para Phelps ke arahnya dan cara itu pun berhasil. Kini, botak harus ambil keputusan sulit. Akibat terus menyala, terpaksa botak harus keluarkan Otis agar tidak menjadi ancaman bagi keselamatan mereka. Walau Ellie nggak rela, keputusan itu adalah yang terbaik. Saat suasana kembali tenang, Kelly sadar mereka nggak bisa terus berada di sana. Karena itu, botak berniat keluar dari mobil buat melakukan sesuatu. Mendadak, Lin batuk-batuk dan suaranya itu jelas mengundang serangan dari Phelps. Dengan memanfaatkan kunci ban yang tergeletak di sana, botak ambil dan lempar sebagai pengalihan. Caranya berhasil dan si Phelps pergi saat tidak menemukan apapun di sana. Botak balik mobil dan jelaskan kalau Phelps nggak punya mata, tapi memiliki pendengaran yang sangat sensitif. Untungnya, karena Ellie, mereka sekeluarga terbiasa hidup dengan cara sunyi dan bisa komunikasi dengan bahasa isyarat. Yang mereka butuhkan sekarang adalah tempat untuk berlindung menjelang malam. Sebelum pergi, botak balik ke Glenn buat periksa kondisinya. Seperti bisa diduga, Glenn sang Vector udah pindah alam. Walaupun udah mati, si Glenn tetap masih bisa selamatkan nyawa keluarga botak. Karena botak bakar mobilnya untuk memancing dan membunuh para Phelps. Lin yang sakit tidak sanggup berjalan jauh. Lihat kondisinya, botak pun mengajak mereka beristirahat dulu. Setelah kematian Glenn sang Vector, kini menyisakan seorang roamer, 3 support dan 1 beban. Tapi mereka tetap gak mau tekan tombol surrender dan berniat terus bertahan. Sempat terjadi pembahasan antara Lin yang minta ditinggal ke Kelly sebab cuma jadi beban. Namanya anak, Kelly pasti gak setuju sama ide itu. Apalagi Ellie begitu sayang sama neneknya. Di saat bersamaan, Jude berhasil nemuin sebuah rumah dengan teropong. Setelah botak periksa, tanpa pikir panjang mereka menuju ke sana. Tiba di sana, karena nggak bisa lagi teriak-teriak buat nyapa, botak mutusin buka gerbang. Gak taunya, di atas pintu pagar dipasangi lonceng. Dengar itu, mereka semua sembunyi bertepatan dengan keluarnya seorang nenek dengan senapan. Sial, si nenek senapan ini kayaknya nggak tahu sama kejadian yang menimpa kota. Jadi, dia pun harus jadi cemilan para Phelps. Botak merasa masih ada harapan masuk rumah tersebut. Diajak keluarganya memutar ke belakang dan nemuin pipa pembuangan yang nyambung ke rumah. Si botak bakal masuk sendiri. Seandainya udah aman, dia bakal info ke yang lain agar bisa nyusul. Tanpa sengaja, botak melewati sarang seekor rattlesnake. Biar begitu, dia berhasil sampai ke halaman rumah. Dengan perlahan, dia jalan melewati para Phelps yang lagi prasmanan hingga masuk ke rumah. Setelah pastikan aman, dia minta keluarganya menyusul. Jude diminta masuk duluan disusul Ellie dan Lin. Belum jauh masuk, Jude dihadang si rattlesnake. Akibat suara ular, para Phelps menyerbu ke dalam pipa bom menangkap serta memfataliti si ular. Sedangkan Kelly yang paling belakang mendapat serangan beberapa ekor Phelps. Si botak yang tahu langsung alihkan dengan suara mesin penggiling sekaligus menghabisi para Phelps. Begitu aman, mereka masuk ke rumah dengan kondisi Kelly yang pincang. Lin ialah seorang mantan perawat, jadi dia segera minta mereka cari obat buat obati Kelly yang terluka sangat parah. Di kamar, Ellie video call dengan Rob yang kelihatan panik. Ternyata, kedua orang tua Rob udah dihabisi Phelps. Keadaan makin kacau kala sambungan video call mereka terputus. Esoknya,
Ellie baca berita mengenai bangkitnya suatu sekte fanatik di masa apokaliptik ini. Sedangkan Lynn lagi meriksa kondisi luka Kelly. Karena itu dia datangi Botak dan Ellie. Sebab Kelly butuh antibiotik agar lukanya tidak infeksi lebih parah lagi. Tanpa itu, nyawa Kelly akan terancam. Sebagai suami yang bertanggung jawab, Botak langsung persiapkan diri buat keluar mencari antibiotik dengan membawa serta Ellie. Sebelum berangkat, dia berpesan ke Jude untuk tinggal demi menjaga mama dan neneknya. Kemudian dia dan Ellie menuju pagar. Dengan sebisa mungkin tidak menimbulkan bunyi saat dibuka. Begitu berhasil, mereka mulai perjalanan mencari antibiotik ke barat. Belum jauh jalan, mereka temukan dua sosok terbaring. Saat diperiksa, dari bekas lukanya, sepertinya mereka memilih COD dengan malaikat maut bersama. Sampai di kota, satu sosok pria baju hitam perhatikan mereka dari kejauhan. Lalu, Botak dan Ellie harus mutar ke belakang karena pintu depan terkunci. Di dalam, terdapat banyak jasad korban Phelps di lantai. Gak mau buang waktu, Botak langsung cari antibiotiknya, sedangkan Ellie sibuk meneliti para jasad. Alangkah kagetnya Ellie saat temukan banyak telur Phelps bersarang di dalam perut jasad. Gak cuma satu, melainkan hampir semua jasad di sana terdapat telur para Phelps. Tiba-tiba salah satu ngecrot yang bikin Ellie bersuara. Kita tahu itu artinya mengundang para Phelps. Ellie dapat ide waktu lihat detektor asap. Ide dari Ellie itu buat Botak minta dia ambil sebuah kayu pel. Kayu pel yang diambil Ellie diserahkan ke Botak untuk dibakar. Lalu, dia dekatkan kayu pel ke detektor asap agar bekerja. Gak lama, alarm kebakaran bunyi disertai semprotan air. Kesempatan itu dimanfaatkan Botak dan Ellie buat kabur. Sesampainya di luar, mereka udah ditunggu pria baju hitam tadi. Walau Botak berusaha cuek, pria tersebut terus memaksa buat bicara sama mereka dalam diam. Pria yang kita panggil aja Blackie ini tunjukkan kertas yang bertuliskan ajakan bergabung ke kawanan diam mereka. Botak tolak, namun sebelum pergi, si Blackie kembali tunjukkan kertas lain bertuliskan. Dan dari gerombolan muncul pembebasan sambil menunjuk Ellie. Botak makin risih, jadi dia putuskan pergi. Blackie kelihatan gak terima. Saat hendak memanggil, terlihat kalau Blackie gak punya lidah. Singkat waktu, Kelly udah sembuh. Biarpun kini kaki mulusnya meninggalkan bekas luka. Sementara Botak yang sibuk cari siaran di info Ellie tentang berita yang dia dapat. Phelps diketahui nggak bisa hidup di alam yang dingin. Jadi koloni yang hidup di Antartika aman. Info lainnya ialah banyak wilayah kini hidup tanpa listrik dan layaknya disapu rata. Seakan manusia dipaksa kembali ke zaman batu. Menghadapi situasi apokaliptik itu, Botak berikan tongkat runcing buat jaga diri ke Jude. Saat itu jugalah Ellie bilang kalau Blackie datang. Dia nggak sendiri, melainkan membawa serta anggota sektenya. Buat cari tahu apa maunya, Botak keluar tanpa senjata. Yang Blackie inginkan masih sama, yaitu mereka diminta bergabung dengan sektenya karena mereka adalah panutan di akhir zaman. Botak balas dengan, "Pergi kau Blackie." Blackie mulai nggak senang dengan penolakan itu. Dia balas dengan jawaban yang merujuk kepada Ellie yang dianggap masih usia subur. Tahu niat jahat Blackie, Botak masuk buat ambil senapan dalam rangka mengusir mereka. Blackie yang tegang jelas nggak takut, karena Botak nggak bakal ambil resiko ngundang para Phelps. Mereka berniat pergi sendiri. Sebelum itu, Blackie pamerkan lidahnya yang dipotong ke Botak. Malamnya, Ellie chat sama Rob yang kabarkan dia lagi menuju utara bersama orang-orang yang selamat. Karena di sana terdapat barak pengungsian. Chat terhenti sebab paket internet Ellie udah habis. Kabar itu sampai ke Botak yang ingin pergi ke utara juga, karena dia pikir tempatnya udah gak aman sekarang. Tiba-tiba Botak terbangun karena merasa ada seseorang di luar. Dia turun ke bawah buat meriksa. Waktu dia buka tirai jendela nggak kelihatan siapapun. Namun saat Jude buka tirai pintu ternyata ada paket dari abang Gojek. Ngawur. Boril. Kang Yayan. Weh, John Wick. Waduh, malah Jason. Karena terus-terusan ngawur, Kelly buka sendiri. Rupanya itu songgok bocil ciwai. Tanpa ragu, Kelly buka pintu buat bawa dia masuk. Bocil ini ditanya cuma diam aja. Saat itulah Kelly lihat ada kelainan di bagian rahangnya. Botak langsung ngerti kalau dia bagian dari sekte Blackie. Di sisi lain, Ellie terbangun karena merasakan sesuatu di jendela.
Waktu dia periksa, itu adalah sebuah HP yang mendadak alarmnya bunyi. Gak cuma satu, bocil tadi juga badannya dipasangi banyak HP yang alarmnya bunyi secara bersamaan. Dengan sigap mereka lepas semua HP lalu dimasukkan ke dalam air. Namun telat karena para Vapes udah berdatangan. Botak suruh Kelly, Lin dan Ellie ke basement buat ngungsi. Rupanya anggota sekte udah nungguin di sana buat nyulik Ellie. Kelly nggak bisa berbuat banyak karena terkena ulti Chow. Lihat Kelly jatuh dan Ellie diculik, si nenek beban auto berubah jadi assassin untuk mengejar pelaku. Begitu dapat, dia mendorong jatuh pelaku disertai ulti teriakan demi mengundang Vapes. Blackie berhasil dapetin Ellie. Dengan sombong dia pergi karena tahu botak tidak akan berani membuat keributan. Di saat itulah, sang roamer mengganti item defense ke offense. Begitupun Kelly dari support jadi assassin demi selamatkan Ellie. First blood. Tersisa bocil tadi dan mamanya. Sebagai keluarga cukup beradab, botak biarkan mereka pergi. Sejak kejadian tersebut, botak putuskan pergi ke utara membawa keluarganya dengan total 4 orang, sebab si nenek udah AFK. Seiring berjalannya waktu, yang mereka takutkan adalah para Vapes bisa beradaptasi dengan cuaca dingin. Karena itu, mereka harus persiapkan diri untuk kemungkinan tersebut. Sehingga, Ellie putuskan mengganti namanya menjadi Mia. Tamat. Plot film ini mirip A Quiet Place. Ceritanya sama-sama masa apokaliptik di mana manusia nggak bisa menimbulkan suara lagi. Menarik sih ceritanya, biarpun kurang didalamin Vapesnya ini asalnya dari mana. Soalnya sekilas mirip Pterodactyl. Gabungan Pterodactyl sama kelelawar kali ya. Sekian aja lah film kali ini. Sampai jumpa di video lainnya ya. See you all soon. Bye.